we are Kogito. Dan we're back bersama gue Brandon dan gue Jessie. Dan hari ini kita akan membahas tema kita yaitu DBL. Siapa sih yang nggak tahu DBL sih, Jess? Nggak ada dong pastinya. Karena DBL ini ya udah famous banget lah ya. Dimana-mana sebuah pertandingan basket antar SMA dan Yakobus juga berpartisipasi. Episode kita kali ini kita akan mengundang tamu spesial, narasumber kita yang sudah sangat berpengalaman, top scorer DBL untuk Yakobus. Goa 3 point setiap match tuh ada 20 kayaknya. Jadi 60 poin. Udah kayak enggak boleh di-spill dulu. Dan langsung aja kita sambut. Ini dia. CH dan Delvin. Oke. Gimana nih kabar lu berdua hari ini? Alhamdulillah, puji Tuhan, baik. Alhamdulillah, haleluya ya juga. Amin, bismillah. Nah, sebelum kita mulai nih, kan gue tanyain kabar lu pada berdua. Gue pengen tahu sih, overall aja nih, kayak overview aja. Gimana sih DBL tahun ini menurut lu pada? Waduh, Gimana tuh Chris? Harus dijawab seperti apa nih kayak gini nih? DBL tahun ini sangat alhamdulillah tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Tidak memuaskan ya. Sangat sedih ya sih. Sangat sedih. Kecewa sih. Ya mungkin beberapa kalian udah menonton gamenya ya, mungkin ya. Iya, Ya, ada sesuatu begitu. yang viral di situ ya. Meskipun latihan sangat keras, tapi hasilnya tidak sesuai. Yang trapesium itu ya? Yang trapesium. Trapesium, segitiga. Segitiga ada nggak? Segitiga. Segitiga ada juga. Lingkaran juga ada Lingkaran. Tapi kalau gue kan gue pribadi nonton nih. Kalau menurut gue sih memang performa kita, bukan kita sih kan gue nggak main ya. Performa kalian tim Yakobus ini sebenarnya udah bagus banget, apalagi CH ya kan dan Delvin. Jadi gimana preparationnya dari awal, kayak gimana pembentukan timnya, mungkin kayak gimana bisa dijelasin? Preparationnya. Represent dari awal mungkin dari Ko Kevin dulu ya, Pak Chris ya, Iya. dari coach ya. Kalau yang dari tahun ini sih kita ya dari kelas 10 akhir itu udah mulai latihan, udah mulai tarik-tarik. Iya, maksudnya. mulai udah cari-cari tim. Abis itu pas lagi liburan kita Juga nggak liburan. Latihan tuh. Ya, dari 3 kali seminggu guys ya. 3 kali seminggu. Itu dari awal liburan. Dari awal liburan. Nggak Dedication berarti dia. Dedication. Hari apa aja itu 3 hari? Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Itu pun masih di luar latihan tambahan di klub gitu. jam 9. Kalau berarti gue tidur pada latihan ya? Iya, beda emang. Beda Kira-kira rutinitas, sejam, sorry. sehari latihan 24 jam lah. 24 jam? 24 jam. Kobe Bryant lu ya? Bener banget. Kobe Bryant ini anak gua malah. Oh. Gua ngajarin. Ini anak lu nih? Iya, bisa jadi. Boleh dah. Oke, jadi lu latihan udah lama banget, tapi kan kalau sebelum lu bentuk latihan itu pasti rosternya dong, ya nggak sih? Apalagi yang tahun ini kan, kalau menurut gua banyak rukinya ya kan? Betul, debat tahun ini. Nah, lu tuh gimana sih kualifikasi buat masuk ke tim intinya? Kalau waktu itu ini ya Chris, dulu kita dikumpulin dari yang tim-tim ekskul, baru kita Kualifikasi. coba play gitu ya, habis itu dilihat gitu ya. Dilihat semuanya. Dari cara coach. mainnya, kondisi fisiknya, ya semuanya lah dilihat. Habis itu tiga kali pertemuan ya waktu itu. 3 kali pertemuan itu dilihat terus, Baru setelah berapa minggu baru hasilnya ketemu. baru ditarik-tarik yang di list yang siapa aja yang bakal masuk Iya. tim. Berarti ini ya Ko Kevin ya, yang nentuin ya? Betul, Kevin. Itu tuh dari ekskul doang atau memang orang luar dia bisa juga atau memang kalau yang tahun lalu dia gak ikut? Nah, kalau yang tahun ini tuh kan kalau tahun ini Ko Kevin tuh emang dari tahun lalu udah latih di sini. Berarti kan banyak anak kelas 10 baru tuh. Nah, itu yang anak kelas 10 baru diajak ikut ini juga, seleksi juga. Siapa tahu dia jago kan masuk. Buktinya kayak si, boleh sebut nama di sini? Boleh. Kayak Jovan gitu. Jovan. Jovan kan dulunya dia di sekolah lain ya. Habis itu kelas 10 dia masuk Yakob, tapi dia ikut seleksi. Habis itu keterima. Gitu. Ayub juga tuh. Kalau em kan emang dari sini dulu. Kocak. Ah. Owen juga tuh. Owen Nah, juga namanya beda Owen ya. juga. Dia dari luar kan? Iya. Tapi kalau Owen tuh emang udah kenal sama Ko Kevin dari dulu. Bukan. Dari Itu, Singlung. 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 Mantap. Kredit nih ya, kredit tuh Singlung, thank you Singlung. Gue juga tuh udah kenal sama Ko Kevin sebenarnya. Oh gitu. Waktu itu kan yang waktu kualifikasi tuh sebenarnya gue mau ikut. Gue bilang ya kasih yang cukup dulu lah. Kasih dia uji dulu ya. Tapi lu lupa tuh sampai 3 kali itu ya? Iya. Lu malah ikut yang keempat malah yang nggak ada ya? Keempat malah nggak ada pas gue datang kok sama lu. Nah, oke, berarti udah terbentuk. Jadi lu pada tuh berapa sih? Satu tim berapa orang? 12 ya? Awal seleksi itu 16. Oh, awal seleksi 16 atau 15? oh lebih gak sih? Dulu 16, Chris. 20 jadi 16 jadi 14 jadi 12. Oh iya, dipotong. Nah, iya di cut terus. Jadi kayak yang kayak cupu-cupu cupu-cupu gitu ya.
meskipun isinya juga cupu sih. Ya. Ya kayak yang ngomong gitu. Iya. Ya emang gue tahu lah jagoan gue sih. Enggak. Oke, jadi pokoknya udah terbentuk tim nih. Tapi gue lupa nanya, jadi lu pada kalau misalkan anak kelas 11, kelas 12 juga bisa ikut gitu? Bisa. Kalau DBL tuh kan dia di semester pertama ya. Jadi kalau DBL di semester pertama tuh kelas 12-nya masih diizinin untuk ikut DBL. Gitu, jadi masih boleh. Masih boleh. Jadi walaupun yang udah ikut sebelumnya juga tetap harus trial lagi ya istilahnya? Ya, harus. Oke. Nah, udah kebentuk tim, udah jadwal latihan dari kelas 10 akhir. DBL tuh berarti September ya? Sekitaran September, Ya, Agustus, September lah. itu. Kelas 10 akhir itu berarti sekitar Mei lah ya? Ya, Mei, Juni. Persiapan kurang lebih 4-5 bulan? Enggak, Enggak dua sampai bulan. dong. 2 bulan, 3 bulan lah. 2-3 bulan? 2 bulan, 2 bulan 2 setengah. bulanan lah. 2 bulan setengah, itu intensif? Itu lumayan intensif Lumayan sih, intensif, lumayan. ya. Tapi nggak yang full gitu latihan terus. Ya. Satu tim ini lu semua ikut ke klub yang buat intensif yang itu? Iya, betul. Emang iya? Iya dong. Emang semua? Iya. Iya. Kalau sekarang sih semua. Berarti lu bolos-bolos mulu ya, Vin? Ketahuan deh. Kok Kevin? Next, gimana Jess? Oke. Terus kan yang 3-2 bulan itu udah semuanya udah ke buat timnya terus latihan 3-2 bulan secara intensif itu apa masih terbuka jadi kayak belum dipilih secara satu-satu untuk posisinya. Kan nanti kan setiap untuk preparationnya kan harus ada yang jadi itu siapa. Itu udah terbentuk apa belum? Oh, kalau itu sih Belum terlalu secara jelas ya guys ya, iya, belum cuman kan dipasang. kalau misalnya dari kita ngelihat orangnya sendiri kan udah kelihatan gitu. Misalnya Game style. contoh misalnya center gitu. Kita sebut salah satu posisi lah. Kalau center kan orang gede gitu. Gede. Ya, jadi jelas gitu orang yang gede bisa di center. Nah, ini kayak gini nih. Contohnya gini nih. Nah, Kok Kevin? Aja. lu mau ngajak kok Kevin boxing nih, call out. Kagak mau kola. Tolong kok Kevin ajak gua. Kok Kev lu diajak lawan kok sama orang ini kok. Tandain orangnya kok. Ya kalau misalnya masalah posisi ya itu udah kelihatan lah. Kalau misalnya kayak gue gini badan pendek ya nggak bisa jadi Lima, posisi center. center gitu. Posisi forward. Lu tuh main apa? Gua main basket. Iya tahu. Oh, main posisi ya. Oh, posisi. Gue main bola, mini soccer. Oke, siap. Lu pulang aja, pulang. Jangan. Kalau gue main posisi shooter, main posisi 2. Sudah 2. Lu Kalau gue point guard. main kayak gue sih udah tahu sih. Lu sih emang paling khas banget sih. Satu itu ya Trapesium. Itu tuh harus tuh trapesium, lingkaran juga harus ada itu. Semua lu yang atur berarti kan satu ya. Ya oke. Terus kan ini kita timnya disayangkan kalah ya untuk tahun ini. Marah. Emang. Parah banget. Terus ada nggak yang kayak kalau misalkan bisa di turn back time ada yang mau lebih preparationnya mau diapain lagi? Atau ada hal yang disalin gitu biar kedepannya bisa lebih baik lagi? Ya, kalau misalnya kita mau latihan sekeras apapun ya itu kita udah memberikan yang terbaik sih sebenarnya. Iya. Cuman ya lawan kita kan juga bukan anak ayam gitu Bukan kan. anak ayam. Ya mereka juga latihan juga gitu ya. Berarti memang ya itu udah Kalah secara ini ya udah Chris. takdir lah ya itu Nah, lah. anak ayamnya ada di sebelah lo ya, Chris? Kalau anak ayam gua Yang ada di kiri atau yang kanan? Kanan maksudnya. Oh iya. Ini yang maksudnya. ya kalau bisa Santai. kalau bisa diputar balik waktu sih gua pengennya sih latihan lebih keras lagi sih. Ya mungkin rasanya lebih kecewa agak kayak kita kurang banyak main bareng sih kisah di Betul, luar. ya. Jadi kayak misalnya Secara kurang itu, gitu. chemistry-nya Soalnya kan di kayak- DBL ada tuh yang passing ke tribun lawan. Oh ya, sama ya masalah mungkin lebih harus pede gitu. Betul banget tuh. Harus lebih baik berani. jam terbang gitu ya. Jam terbang dan pengalaman. Karena memang banyak rookie ya. Ya, Betul. Secara ya kita rookie jadi kita sparring dan cup tuh masih minim banget jadi. Betul. Mungkin kita kalah dari tim lawan gara-gara itu sih. Tapi lu pada kan selain latihan yang 3 hari seminggu itu kan, yang klub juga ada sparring juga berarti di luar itu ya. Ada tapi Sparring. jarang banget ya sih. Sekali doang kayaknya yang lawan Iya itu sekali ya, doang. Liga 2. Ya menurut gue sih kita Kurang cukup banget sih. Kurang Jam jam terbang terbang, sih. Kita pengalaman. tuh nyari jam terbang tuh di luar gitu sendiri. Jadi nggak dari kayak sparring atau cup sekolah gitu. Nggak official gitu ya. Iya. Nggak full team atau gimana? Kadang enggak cuman nggak gimana ya? kadang apa ya kayak gua sama CH main di mana Ya, gitu cari gitu. pengalaman sendiri. Di Nias gitu misalnya. Ya, betul. di depan. Yang bantai lu. Pulang aja dah lu, pulang lah. Pulang aja pulang. Nah oke. Jadi tapi lu kan berarti September kan DBL-nya tuh. Lu Hamin 7 atau Hamin 2 minggu sebelum itu lebih intens atau gimana?
Malah nggak terlalu Chris ya? Iya, kalau misalnya yang olahraga fisik tuh kalau Masa udah mendekati tuh jadi ini nggak sih? Jadi makin kurang. iya berkurang Biar gitu. lu tetap stamina. Iya. Ya. Tapi kan kalau tiba-tiba sakit kan Tiba-tiba cedera bahaya. Ya, tapi gue juga sebenarnya ini info orang dalam sebenarnya. Tapi lu pada diem-diem aja semuanya. Diem-diem lu ya. Gue tuh ada info katanya ini kan lawan kita itu DB1 ya yang pertama kali itu ya. Katanya lu pada yang anak kelas 10-nya sih itu sering sparring sama anak kelas 10 DB1. Emang benar? Itu kita kan kelas 11 ya, nggak tahu juga deh. Gua nggak tahu. Maksudnya kita waktu kelas 10 kan kita sering sparring sama mereka. Sekali doang? 2 kali. 2 kali ya? 2 kali. Tapi kita buka-bukaan aja kali, kita buka-bukaan aja, buka-bukaan aja. Kalau dulu waktu zaman kita kelas 10 kita sering sparring sama Dewi 1. Gitu. Ya sekedar main-main aja. Main, have fun. Tiba-tiba di kelas 11-nya ketemu di DBL kan shock juga ya. Bunos ya. Nah, lu pas sparring itu banyak menang. 2 kali, dua-duanya menang. Enggak, Chris. Sekali menang, sekali kan beda tipis karena kita nggak tahu tuh. Ya tapi menang sebenarnya itu. Ya sebenarnya hitungannya Itu kan menang dua-duanya. hampir menang. Ya gitu deh. Oh, tapi malah pas DBL ya. Ya berarti mereka latihan lebih keras daripada Lebih kita. keras. Jam terbangnya juga lebih Improvement. inilah. Mereka bluffing dong ya. Bluffing, kayak lu Gun. Oke, gue ya, emang gue suka bluffing, poker face. Oke, lanjut. Nah, hari H. Mental semua ready atau gimana? Lu dulu deh. Kalau gua sih dibilang ready gak ready ya di tengah lah, kayak antara kesana sama kesana. Lepas Kesana apa kesana? sana. Udah gua pulang aja. Pulang. Gimana ngomongnya? Kalau kayak Hamin 2 tuh pasti deg-degan ya, jujur aja. Pasti orang kayak lu mau apalah, lu mau pidato depan orang atau mau ngomong depan kelasnya juga pasti deg-degan kan. Lu bayangin aja Gun, kita di depan 500 orang ditontonin ya nggak sih guys? Iya. Ya, jadi ya secara walaupun di luarnya itu kayak wah gua udah ready nih, tapi pas masuk jebret, wah itu sih maksudnya ada atmosfer baru yang bikin seakan tekanan gitu sih. Cuman ya mau nggak mau harus gimana cara buat tetap tenang sama ya buat ngasih yang terbaik aja sih. Apalagi dengerin supporter. Iya kan, terus kayak bayanginnya kayak mereka wah gue naruh harapan banget nih buat Yakobus buat menang, tapi ya begitu guys. Kalau gua kan ini tahun ini gua udah kedua kalinya. Jadi mungkin ini ya udah mendingan lah. Kalau tahun lalu tuh yang waktu pertama kali gua tahun ikut DBL tuh itu benar-benar gua udah gak kekontrol itu waktu itu. Udah paniknya setengah mampus. Beneran tuh? Beneran. Soalnya waktu itu sama juga case-nya kayak tahun ini udah pernah sparring sebelum DBL lawan Marjo. Oh, ketemu lagi ya? Ketemu lagi. Oh, tapi waktu itu sparringnya dibantai 50 poin. Oh, tapi yang tahun lalu kan nggak sebantai itu kan? Iya kebantai sih, kebantai. Sesi 20 poinan lebih guys? 20-an lah, 20-an. Tahun ini juga nggak terlalu kebantai Pak. Udah sesi Kalau tahun ini ini, belasan ya belasan lah. 12 Ya, jadi gue tahun ini ya sedikit grogi, cuman DBL tuh menyenangkan itu sebenarnya. Jadi sangat disayangkan kalah karena main di lapangan DBL tuh beda banget ya guys? sebenarnya sangat asik sih. Asik sih. Nuansanya ya? Iya, gue tuh suka gitu main di DBL. Tapi 40 menit tuh rasanya kayak 10 menit doang sih iya, guys? ya Cepet rasanya banget. bentar banget. Karena memang seasik itu gak sih? Seasik sebenarnya? itu. Cuma sayang aja kalah gitu. Sayang. Jadi buat Jubil, hati-hati. Ntar kita datang Tunggu ya? gua. Yakobus Tahun depan? Ya, Kobus is back. Yakobus is back. Tunggu tahun depan ada gua. Oke. Atmosfer, nuansa, mental semua ya campur aduk lah ya. Mix. Oke. Dan waktu lu main, apa yang ada di pikiran? Siapa dulu nih? Lu dulu lah gantian. Yang ada di pikiran gue sih sebenarnya menang sih. Cuman buat gue main tuh sebenarnya cuma buat menang. Ya gue pengen, maksudnya gue dalam hati gue pengen banget lah menang gitu ya kan, karena atas apa yang gue pikirin itu tentang apa yang terjadi sebelum pertandingan DBL gitu kan, ya gue pengen banget menang gitu. Cuman kan kadang ada beberapa kendala-kendala yang sebenarnya harus kita lalui dan gue masih belum bisa lalui itu gitu. Di luar kendali guys. Iya, di luar kendali lah gitu, susah juga lah. Kalau gue juga ya pasti pikiran maunya juga menang. Cuman ya sebenarnya jujur aja gue takut gitu. Karena ya gue harus menuhin ekspektasi lebih dari kayak 500 orang. Udah gue ditontonin temen gue, sahabat gue, orang tua gue bahkan. Lu bayangin aja kalau gue mainnya kayak wah gila, gue kalau mainnya jelek banget sih. Buset deh, gue dihina abis-abisan, kena roasting abis-abisan gitu ya. Jadi cuman ya kita lakuin yang terbaik aja sih. Walaupun hasilnya kalau menurut gue sih sebenarnya
udah hampir berhasil. Hampir. Gue nonton, udah mau comeback ya kan? Betul banget. Sisa berapa poin doang, udah dari beda berapa belas gitu, sisa 1 digit. Iya benar. Berapa ya waktu itu guys? Jadi beda 8 dong waktu itu. 8 poin. Iya dari quarter 3. tadi kan quarter 2-nya beda 20-an ya? Enggak. Masa sih? Beda belasan. Beda belasan jauh lah. 16, 17, 18. Habis itu jadi beda 1 digit. Beda 1 digit. Habis itu di quarter 4 ada yang passing ke tribun lawan. Jadi kacau lagi dah itu. Hilang momennya dah. Kan gue juga di situ kan jadi supporter, gue sendiri juga nonton. Nah, jujur aja kayak gue sebagai supporter kayak lihat itu menurut kita udah bangga banget sama kalian yang udah coba susah payah untuk preparationnya. Kita semua senang karena ya walaupun emang akhirnya kalah, tapi kita masih appreciate sama effort yang udah kalian siapin. Terus kita juga jadinya semakin kompak sebenarnya pas yang di Kubus itu kan namanya Kubus. Terus kita ada juga latihan-latihan untuk support. Dari walaupun kalian merasa kayak ada rasa nervous, takut ada yang mengecewakan, tapi jujur kita malah bangga banget sama kalian. Makasih. Alhamdulillah. Yes. Gue bangga sama lu Chris, Thank you. Bangga gua. Semoga tahun depan bisa Bangga, menang. bangga. Amin. Ya berarti yang terakhir itu kita jujur kayak tersentuh gitu. Itu tapi sumpah itu benar-benar heart touching. Emang. Lu tuh Gak usah gitu lo. gue merinding bulu kuduk gue. Itu sih gue pengen bahas itu sih. Itu perasaan lu gimana? Itu gue pasti gimana? Ya itu ya gue sih juga gue bangga banget ngeliat ternyata banyak orang yang bisa mau nge-support kita walaupun kita bukan seterkenal Jubil gitu ya guys ya. Cuman ya secara supporter kita tuh udah jujur kompak banget, udah pada keren banget. Dan pas nyanyiin Marsha Kubus tuh gue gila kayak merasa buset banyak banget gitu. Terus ya di akhir yang si CH ngangkat jersey jujur itu gue juga sedih banget. Itu kayak rasanya kayak ngasih penghormatan terakhir gitu ke senior yang gue hormatin. Dan juga sekaligus dia kan sekedar info dia tuh juga asisten coach lepas kita main di DBL juga. Dan itu sayangnya banget kayak H-3, H-4 atau seminggu ya. Itu dia ya Tragically udah pass away. Gitu sih. Ya sedih banget sih. Jadi ya nginget-nginget dia lagi kayak bayangin aja dia dulu nih di lapangan depan gitu ya. Lu tahu kursi kayu panjang? Ya. Dia sering pakai sweater gitu, duduk kayak gini, ngeliatin manggil-manggil teriak-teriak. Sigma ya? Sigma. Jadi beda suasana gini. Nih lu tandain namanya gue nih, perusak suasana nih. Kok Kevin? Kok Kevin mulu dari tadi? Kok Kevin? Ya, jadi aneh aja sih kayak itu beneran kayak hari Sabtu tuh kita main. Terus Seninnya kan latihan kan. Ya. Terus besokannya udah gak ada. besoknya kayak Udah lu wah, harus ini orang kok nggak ada gitu ya. ya kayak by the way ya kayak dia tuh sekaligus senior kita juga Senior. kan. Dia kan sebelumnya kan tahun lalu main Main DBL DBL. bareng gua gitu ya kan. Gua main beberapa pertandingan bareng sama dia deket gitu. Maksudnya kita main dekat lah gitu sama dia. Terus tahun ini kan dia jadi asisten coach. Kebetulan ngebantuin kita ngelatih. Terus sayang banget. Berapa hari ya? 5 hari mungkin ya? 6 sih. Ya semingguan lah. Sayang banget gitu. Tiba-tiba ya Tuhan ada takdir lain. I feel you sih, I feel you. I feel you. I feel it. Thank you. Nah, kalau lu gimana Chris? Ini kan lu yang kayak istilah kata puncaknya. Lu yang tribute, ya kan? Apa yang ada di pikiran lu? Udah kaulang kejadian. Sebenarnya kalau perasaan awalnya sih gue malu sih sebenarnya. Karena kan gue kaget kayak gitu, nyanyi Mars 2 kali lagi gue begini gitu, 2 lagu Mars ya kan. Cuman ya udah gitu muka gue difoto lagi sama Debel ya. Terkenal gue sampai Masuk TikTok masuk kocak. TikTok, viral gue di TikTok. 50 kalex Gun. Viral gue di TikTok. Artis dulu sekarang. Viral. Muka gue lagi begini gitu ya kan di foto. Lagi mewek lu ya? Iya, gue jadi malu kan gue diliatin orang. Ya cuman ya semua itu sebenarnya buat Lim sih. Sebenarnya dari kejadiannya Lim itu udah sebenarnya itu gue udah punya game tuh sebenarnya itu game buat Lim sih sebenarnya. Makanya gue tuh semangat banget waktu di lapangan. Cuman masih belum bisa dapetin gitu gamenya. Tapi lu kata lain. Iya. Tapi berarti secara kalau Lim itu yang bikin salah satu motivasi gitu. iya, buat dia. jadi tuh Semangat. kenapa gue bisa main All sesemangat itu, kayak gue bisa kayak pengen menang itu ya karena Lim sebenarnya. Ya karena Lim tuh
CS banget lah gue CS. Idol. Inspiration ya. Lim, aduh Lim. Kalau kata gue Chris, Lim lagi duduk sini. Nggak Ayo, muat Lim. dong. Oh nggak muat ya? Sini berarti. Lagi lihat ya. Kayaknya lu pulang aja deh. Kayaknya kata gue sih lu ulang aja deh. Ribut emang gue ya. Tapi gue juga ada cerita unik nih, info unik nih. Apa? Yang lu ngangkat jersey Chris. Abang lu juga dulu ya kan? Oh iya, by the way lagi nih. Ah, Ada wow fakta of the day. ini ke Devin. New fact. Jadi Yakobus tuh dulu total Yakobus udah pernah join DBL tuh 3 tahun. Dan tahun pertama tuh engkau gue yang main. Ikut Devin. Dan itu tuh di zaman itu tuh ada juga yang meninggal di rosternya, Player. di player. Nomor punggungnya juga sama-sama nomor 22. Wah. Sama kayak nomornya Lim. Kecelakaannya juga kecelakaan motor gitu. Coincidence ya. Kebetulan. Kecelakaan lah gitu. Unik Waktu- sih cuman ya. Ya terus waktu itu tahun 2019 engkau gue juga angkat jersey gitu. Ribut juga, tapi beda game menang. Itu epic moment tuh. Epic moment. Tahun ini epic momen. Nggak epic sih, nggak epic, kurang epic. Kalau menang lebih epic lagi, lebih epic lagi. Emang siapa Yang meninggal, Ya. namanya Abraham Dwiki ya? Iya, teman Iya. sahabat abang lu juga gitu. Deket. Iya, dekat-dekat. Jadi jersey diangkat gitu. Mewah juga. Enggak, soalnya kan menang. Menang. Kalau gua kan mewek gara-gara kalah sebenarnya ya kan. Oh, gua kira lu Ya, sedih. memang sedih juga karena nggak bisa memberikan yang terbaik. untuk Jadi lu Lim. sedih bukan buat Lim. Oke. Gimana ya? Tandain ya, Kok cukup Kevin tahu. mulu dari tadi mau diajak boxing kali sama Kevin? Gue call out dulu kayak Tapi unik sih, apa gua Join basket aja yuk. Lu join basket pakai nomor 22 ya? dua-dua? Boleh. Boleh. Jangan macem-macem nanti. Oh, jangan. Kok Kevin? Oke, Vin. Kok Kevin mulu? Asisten coach. Emang kok berani bisa main basket? Soalnya Gak respect. Coba kasih bola dulu, Chris. Tunjukin, Chris. Tunjukin makan dulu. Tunjukin. Boleh. Boleh di bench press sama Boleh, dia. Ben. Setelah hari H, pasti kan rasanya sedih dong, iya nggak sih? I feel you. Nah, tapi karena kita udah bersedih-sedih nih, karena kita habis kalah dan juga tribut. Sekarang gue pengen kita tarik balik, tarik balik jauh ke kalian secara pribadi. Gimana sih cerita kalian pertama kali mengenal basket? Siapa dulu nih? Lu dulu lah. Kalau gue kebetulan gue punya tokoh inspirasi. Dia salah satu legend IBL. Kalau kenal, yang nonton, namanya Mr. Roni Gunawan. Lu kalau nonton dan lihat stats dia tuh, dia 4 kali IBL Champions. Dia ikut juga ABL tuh ASEAN Basketball League. Dia juga salah satu legend, big center sekaligus center yang bisa nge-shoot pada zaman itu. Jadi dia ikonik gitu, Gun. Jadi bayangin aja, dia center setinggi 196, tapi nembaknya sejago Stephen Curry gitu. Jadi udah tinggi, Nembaknya jago. emangnya jago. Nah jadi kan dulu gue di komplek, kebetulan komplek gue satu komplek sama dia. Jadi gue dari bocil, pas umur mungkin 7 tahun 8 tahun tuh ya cuma sekedar kenalin. Terus karena makin lama-lama, yang setelah dari pandemi COVID, karena gue merasa kayak gue fat ass gitu kan, so big. Terus gue merasa gue kayak harus kurusin badan, jadi dengan cara gue kayak coba-coba olahraga. Jadi waktu itu olahraga pertama gue lakuin itu main bola dulu. Habis itu bola, soccer, main tuh. Habis itu baru kan gue kenal CH kelas 8 ya. Kelas 8. Kelas 8, terus dia bilang dia juga suka main basket. Ya karena dia suka main, gue juga ikut-ikutan. Terus ya dia, ternyata main basket tuh asik gitu loh. Dan ya setelah itu ya, karena gue juga di kompleks sering ketemu sama Om Rogun, gue diajarin cara teknik yang bener, cara ngelakuin hal-hal yang teknik, ya pokoknya yang secara di basket tuh yang benernya. Jadi gue kayak merasa, wah ternyata basket tuh juga seru, dan ya ternyata gue punya sosok inspirasi yang bisa menginspirasi gue. Dan juga di sisi lain juga, gue juga ketemu Ko Kevin yang menginspirasi gue sih, jadi tokoh yang jadi salah satu penyemangat gue main basket sih. Gitu sih. kok udah masuk klub atau enggak? Atau nggak masuk klub? Aku masuk di klub YG, Young Generation. Klub itu, klub. Bukan, beda-beda. Oh beda. Itu mah klub yang gua Kok Kevin? Bukan Ko Kevin. Kok Kevin? Pak Eko. Oke, lalu gimana Chris? Kalau gue, ya mungkin gue dari latar belakang keluarga gue ya memang keluarga basket sih. Cuman bukan bapak gue, bukan mama gue, cuman koko gue. Nico Depan. Nico Depan. Padahal Chris, gue kira muka lu nih mirip Kobe Bryant, Chris.
Bapak lu gue kira Kobe Bryant, Chris. Beda, warna kulitnya beda. Kobe Bryant. Kobe Bryant. Kok Kevin? Pulang aja lu, pulang nggak lucu, pulang aja pulang. 3 kali ya hari ini ya? Lu udah lebih dari 3 kali udah pulangnya dah. Udah, tau lah. Ya, kalau gua mungkin gua dari kecil kali ya, dari kecil. Jadi engkau gua kan dulu suka main sama temen-temennya gitu di komplek. Dan gua diajak-ajak gitu, main bareng. Terus kayak tiap hari jadi ke komplek main basket. Dan kenapa gue bisa kayak setahan lama itu sama basket ya mungkin karena inspirasi juga dari engkau gue sih. Karena kan bisa dibilang engkau gue tuh lumayan bisa main basket juga ya, lumayan jago ya. Jadi gue tuh kenapa gue bisa sesemangat itu ya karena gue pengen ngalahin engkau gue. Jadi mungkin gue akan berhenti basket setelah gue ngalahin engkau gue. Sekarang berarti belum? Belum lah, gue DBL kalah 2 kali. Tahun depan berarti lu revenge. Tahun depan gue menang DBL Amerika, kan kita ke Amerika, terbang ke Amerika. Lu Lakers. Lakers juga, Lakers. Ini kolektor ini. Kolektor. Pulang aja lah, gak bisa pulang aja lah. 4 kali gue disuruh pulang hari ini. Itu inspirasi lu semua, cerita lu semua mengenal basket sampai lu bisa tiba di panggung DBL. What an epic story. Ya. Terus kalau David sama Kak Chris ada nggak kayak pesan-pesan untuk nanti yang mau coba ikut DBL juga? Mungkin nanti pas yang kelas 10 nanti yang baru ikut, mungkin untuk tahun depan kayak ada pesannya nggak untuk mereka? Ayo dulu, Chris. Pesan-pesannya ya latihan lah ya, rajin karena kan tahun depan tuh tahun terakhir kita berdua lah ya. Ya udah nggak ada. Ya terakhir. Iya, jadi kita ya kalau bisa latihan sejago-jagonya, kalau bisa lebih jago daripada si anak ayam sebelah gue ini. Gua. Kalau bisa lebih jago daripada gue, lebih jago daripada semuanya. Kok Kevin? Udah. Lebih jago daripada kok Kevin? Ya, lebih jago daripada kok Kevin gitu. Supaya nanti tahun depan bisa membantu kita semua memenangkan DBL atau nggak kita gendong piala gitu juga kan menarik gitu ya. Iya. Sudah berapa tahun? Gue udah 2 tahun di masa senior year gue nih, udah di SMA udah 2 tahun. Senior lo ya? Belum gue gendong piala nih. Main pegang-pegang bola belum gendong piala gitu. Megang bola doang? Megang Lu bola. megang piala banyak sih di depan? Piala, pegang? Kan pegang doang. Pulang aja dia nih. Kagak lucu orang ini, pulang aja lah. Lu gue balik dulu mana? Pesan-pesan dulu. Kalau gue juga ya, lu buat yang masih di bawah kita ya sering-sering latihan, makin banyak skill biar perbanyak nonton TikTok, learn skill Chinese move. Ya, Pelajarin Chinese move ya. Ya latihannya lebih keras dari kita, terus ya banyak berdoa ya buat bisa lebih jago, bisa menang. Sama paling penting dari gue sih pesan gue mungkin lebih ke arah ini ya, mental dan persiapan diri ya. Jadi yang kalian mau sejagonya apa kalian, sama attitude kalian itu yang paling penting. Jadi attitude, mental sama skill. Yang always pertama yang keluar duluan itu udah attitude gue. Benar. Ya jadi kalian mau sejago apapun, kalau attitude kalian jelek, mental kalian jelek, sama aja kalian nggak bakal bisa main di lapangan sih. Tendang kamu. Ditendang, di kick. Kok Kevin? Kalau udah boxing deh. Oke. Pesan-pesan terakhir gue kali ya. Ayo boleh. Ini pesan dari Jeff. Pesan dari Jeff. Lu boleh jago matematika. Lu boleh jago fisika. Tapi lu nggak bisa basket. Pulang lu. Pulang. Nah, itu pesan gua. Epic, lu ada nggak pesan-pesan terakhir? Pesan terakhir. Pesan Itu gua. bisa tuh dimasukin TikTok tuh di klip tuh dia. Boleh masukin TikTok. Clipper. Clipper. Lu boleh jago basket. Nggak boleh udah. Lu boleh jago shooting. Pulang udah. Tapi please jangan sholat di lapangan ya. Siapa nih sholat dalam dulu? Hah? Apa sih ini inside jokes sih kagak ngerti gue. Dia nggak tahu. Udah kayak. Yang tahu kalau yang nonton DBL doang pasti tahu. Itu ada tuh tiduran di. Ada. Wah, di lapangan tuh. Oh gitu. Ya. Itu tuh masuknya sih. Masuk gitu. Masuk dah. Ini enggak ini ke ya. Oh iya, parah, Ini parah. bukan ke agama apapun ya, ini cuma ya. Emot. Pesan terakhir sebenarnya gue ini closing statement aja. Gue pengen tahu banget ini kan DBL season kan masih berlangsung nih sekarang. Lagi ada final di Jakarta ya kan. Tuh. Antara Jubil menang. Jubil pasti menang. Jubil udah pasti menang. Buksi udah pasti win, bro. Jubil versus Buksi. Jubil udah pasti menang. Buksi udah pasti menang. Prediksi ya beda 10 poin kali ya Jubil. Iya kali beda 10 poin. Iya. Terakhirnya beda 1 poin. Nggak ada, itu kan tahun lalu tuh Buksi lagi jago-jagonya. Iya, itu- Sekarang si Buksi, ya elah, Jubil. Itu hoki terakhir, bro. Lu udah under ring. Under ring kan yang Jubil.
Yang beda cuma sisi berapa Iya, tapi poin. kan tahun lalu sekarang Jubil. Jubil. Udah lah Jubil. Udah Jubil. Gua buksi, dah biarin aja. Jubil tuh kalau Poin. Poin 75 lah. 75 75 73. ya elah. Ya, tipis. Gak ada. Jubil berapa? Jubil 60. Buksi paling cuman ya elah kalah. Bulaknya Buksi udah usah main udah masih kalah juga. Tandain Buksi, tandain. Christian Hamawi. Coach sama pemain-pemain Kok buksi Kevin? tandain dia. Kok Kevin? Kok Kevin udah cukup kok Kevin ya. Udah Jubil udah pasti menang. Jubil 10 poin di atas lah udah pasti menang. Kalau lu, Jess? gua sih Buksi sih. Gua sama. Kenapa Buksi? Kenapa? Gua suka juara baru. Juara baru. Oh, juara baru. Walaupun udah pernah juara, tapi kan untuk biar Jubil nggak juara mulu gitu. Oh. Ya. Oke. Udah Jubil udah pasti menang. Kalian guys, kalau ada prediksi juga silahkan kolom komentar terbuka di bawah, silahkan komen. Dan juga kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lagi untuk dua orang ini atau tentang DBL atau apa aja, silahkan komen di bawah. Kalau dia benar dapat apa Gun? Yang jawab di komentar bener Gun. Yang benar dapat bola basket dari Koko Christian Hamawi. Nih, ada nih. iPhone Pro Max. iPhone Pro Max. iPhone Pro Max. Oke, gitu aja. Thank you Chris, thank you Vin for today. Thank you juga yang udah nonton. Thank you. Dan sampai jumpa di Kogito episode selanjutnya. Bye bye.